Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku rasa ini udah cukup ya pelukannya, kata Aldi dengan wajah datarnya. Rasya pun langsung melepaskan pelukannya dan meminta maaf. Sorry An, gumamnya pelan, lalu ia kembali mendudukkan dirinya di kursi. Tadi aku refleks, maaf, imbuhnya. Ana memang tidak mempermasalahkan dipeluk oleh Rasya. Karena Ana tahu bahwa Rasya pasti sedang benar-benar terpuruk. Namun berbeda dengan Aldi, ia masih tetap memasang wajah datarnya. Ia merasa begitu kesal dan ingin menghajar Rasya karena sudah berani memeluk adiknya, sementara statusnya adalah kekasih Michelle. "Kakak kenapa?" tanya Ana yang ikut duduk di sebelah Rasya. Rasya menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafasnya berat, membuat Aldi mau tak mau juga ikut duduk di sebelah Rasya. "Aku udah relain kamu meluk adikku, dan sekarang kamu gak mau cerita ada apa? Mau ngajak berantem?" tanya Aldi datar. "Yakin kamu mau mengajakku berantem dengan kondisi kaki begitu?" cibir Rasya melirik kaki Aldi yang masih digips. "Tunggu sembuh," ketus Aldi, membuat Rasya dan Ana terkekeh. "Kakak cerita aja sama kita, siapa tahu kita bisa bantu. Dan kalaupun nanti Ana dan Kak Aldi nggak bisa bantu kakak, setidaknya kakak sudah membagi beban itu sama kita. Jadi Kak Rasya tidak akan merasa sendiri lagi. Percaya deh sama Ana, itu akan lebih baik dan lebih lega," kata Ana panjang lebar. "Aku sedang membutuhkan darah golongan RH0. Sudah hampir setahun lebih aku mencarinya, namun sampai saat ini belum ketemu. Mamaku harus segera dioperasi, namun darah itu belum aku dapatkan," ujar Rasya menghela nafas berat. Matanya kembali berkaca-kaca. Ia memikirkan kembali ucapan-ucapan dokter yang mengatakan bahwa nyawa mamanya tidak akan bertahan lama lagi bila ia tidak segera menemukan golongan darah yang ia cari. "Itu mamanya Kak Rasya. Kenapa enggak Kak Rasya saja yang mendonorkan?" tanya Ana mengerutkan dahinya. "Tidak bisa, darahku berbeda. Darahku sama seperti papa, bukan mama," gumamnya menyesal. Ana terdiam sesaat seperti sedang berpikir, hingga tiba-tiba ia langsung menatap ke arah kakaknya yang juga sedang terdiam. "Bukannya kakak darahnya RH0?" tanya Ana seketika, membuat Rasya langsung menatap Aldi juga. "Al," panggil Rasya pelan, namun Aldi masih diam. "Kak Aldi," seru Ana, baru membuat Aldi tersadar. "Astaga, ngelamun lagi." "Iya, darahku sama," jawab Aldi, membuat Rasya langsung tersenyum lebar. Ia berharap Aldi mau membantunya agar sang mama bisa segera menjalani operasi. "Al, kamu bisa menolong mamaku?" tanya Rasya penuh harap. Aldi tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepalanya, lalu segera beranjak dari kursinya. "Ana, kita pergi." "Kakak, tenang saja. Kak Aldi memang begitu. Tapi percaya sama Ana, Kak Aldi pasti bantu mamanya Kak Rasya. Kita mau ketemu dokter dulu ya Kak, lepas gips Kak Aldi. Nanti setelah itu kami pasti kesini lagi," bisik Ana di telinga Rasya. Jarak keduanya begitu dekat, entah sadar atau tidak, Rasya merasakan suatu getaran aneh, namun tidak dengan Ana. Ia merasa begitu polos dan tidak mengerti apapun. "Jangan nangis lagi Kak, jelek tahu, kasihan Kak Michelle nanti," imbuh Ana terkekeh, membuat Rasya langsung sadar bahwa ia memiliki janji dengan Michelle. Sejak sore, Michelle sudah izin kepada Farel dan Kristal bahwa dirinya mau menginap di rumah Dennis. Tentu saja itu hanya alasan semata, karena pada akhirnya dia mengikuti balapan liar lagi. Dan disinilah Michelle saat ini hanya memakai celana pendek di atas lutut serta tank top ketat dengan rambut tergerai indah. Dirinya duduk bersandar di mobil kesayangannya sambil bermain HP.
Sel, kali ini lawannya lumayan loh. Dengar-dengar kata Kak Erik, dia tuh pengusaha muda, ganteng, tapi nggak tahu juga sih, ucap Dennis sambil melihat-lihat sekelilingnya. Cih, seganteng apaan sih? Paling juga gantengan cowok gue, jawab Michelle terkekeh. Cowok lo yang mana? Tanya Renata mengerutkan dahinya karena ia tahu meskipun Michelle mengatakan cowoknya Rasya, namun yang ada di pikiran Michelle adalah Aldi. You know lah, kata Michelle lalu tertawa. Kampret emang ini anak, sungut Renata mendengus kesal. Jadi mana nih lawannya? Gue udah gak sabar main nih. Sabar dikit ya lah. Tak berapa lama, Erik pun datang dengan seorang laki-laki yang sepertinya seumuran dengannya, membuat ketiga gadis itu langsung terpana melihat pemuda itu. Sel, ini lawan loh, kata Erik memperkenalkan lawan yang akan bertanding dengan Michelle. Kamu yakin lawanku perempuan? Tanya pemuda itu tampak mengerutkan dahinya. Wah, lo jangan macem-macem bro, biarpun dia cewek, dia gak kalah jago dari mereka, kata Erik melirik ke arah beberapa laki-laki yang juga sering mengikuti pertandingannya. Om, jangan terlalu meremehkan saya ya, lebih baik Om siap-siap mencari sapu tangan untuk menutupi wajah ganteng Om, biar gak malu, kata Michelle dengan segala kesombongannya. Menarik, gumam pemuda itu saat melihat gaya bicara Michelle. Baiklah, kalahkan aku dan buat aku malu di depan mereka semua, imbuhnya sambil melirik sekitar. Kalau kamu bisa memenangkannya, aku akan memberikan satu hadiah spesial nanti, ucapnya dengan senyum tipis menghiasi wajahnya. Oke, siapa takut? Michelle pun langsung menjabat tangan pemuda itu, lalu ia segera memasuki mobilnya agar pertandingan segera dimulai. Kalian siap? Teriak Erik dengan mengacungkan bendera tanda aba-aba di tengah-tengah mobil Michelle dan lawannya. Michelle, 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 teriak para sahabat Michelle dan beberapa penonton begitu riuh memberikan semangat untuknya. Michelle pun ikut berteriak, lalu melirik ke arah lawannya. Tak lupa ia memberikan jari jempolnya ke atas, lalu ia putar ke bawah dengan senyum meledek ke arah lawan. Gadis yang unik, gumam pemuda itu dengan senyum semirik. 1, 2, 3. Erik menjatuhkan bendera tanda pertandingan telah dimulai. Wung, wung, wush. Mobil Michelle langsung melesat menghilang dari pandangan mereka. Come on Frozen, kita kalahkan om-om itu, gumam Michelle langsung menambah kecepatan mobilnya hingga ia berhasil menyalip lawannya. Tak berapa lama lawannya berhasil menyusulnya hingga kini mobil mereka setara. Michelle melirik ke arah lawannya, lalu ia mengedipkan mata sambil memberikan kecupan singkat dan ia lanjutkan dengan menjulurkan lidahnya saat berhasil melihat lawannya kehilangan keseimbangan. Dengan penuh kemenangan, Michelle kembali memimpin di depan. Shit, berani menggoda aku. Dasar anak kecil sialan, umpatnya masih berusaha mengejar Michelle. Come on Vin, masa kamu kalah sama bocah SMA? Mana perempuan lagi? Umpat pemuda itu yang masih terus berusaha mengejar Michelle. Michelle melihat mobil lawannya dari balik spion, rupanya sudah semakin dekat dengan dirinya. Kini Michelle mengikuti gerakan mobil lawan sehingga pemuda itu tidak memiliki celah untuk menyalipnya. Sedikit lagi mereka akan sampai finish. Pemuda itu melihat adanya tikungan yang lumayan tajam. Celah itu ia manfaatkan untuk menyalip Michelle, namun sia-sia karena Michelle dengan begitu berani memepetkan mobilnya ke mobil lawan sehingga membuat lawannya tak bisa berkutik. Mau tak mau, pemuda itu mengalah untuk mengurangi injakan gasnya.
Frozen, I'm sorry. Nanti kita ke tempat Kak Erik agar kamu semakin kinclong. Oke, baby, gumam Michelle setelah menabrakkan Frozen kepada mobil lawannya tadi. Michelle tahu pasti Frozen begitu kesakitan karena benturan itu tidaklah pelan. Wow, teriak Michelle langsung berdiri dari kursinya saat dirinya berhasil mencapai finish. Good job, Sel, teriak Dennis dan diiringi sorakan kemenangan dari para sahabatnya. Pemuda itu pun langsung turun dari mobil. Ia menghampiri Michelle untuk memberikan selamat, namun matanya sedikit memicing saat melihat Michelle. Oke, selamat. Kamu sudah berhasil mempermalukan saya, ucap pemuda itu sambil mengulurkan tangannya kepada Michelle. Of course, kalau soal itu memang saya jagonya, kata Michelle menyombongkan diri. Baiklah, untuk hadiah yang sudah kujanjikan nanti akan kuberikan pada Erik, ucap pemuda itu. Baiklah, jawab Michelle senang. Vino, ucap pemuda itu memperkenalkan diri karena sejujurnya ia sangat menyukai sikap Michelle. Ah, Michelle, thanks Om. Vino hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Sejujurnya ia kurang menyukai Michelle memanggilnya Om, tapi apa mau dikata, meski Vino mengatakan jangan pun, Michelle akan tetap memanggilnya seperti itu. Vino paling pandai membaca raut wajah seseorang, dan dari hasil pengamatannya, Michelle bukanlah gadis sembarangan yang dengan mudahnya ia atur. Vino merasa bahwa Michelle selalu bersikap sesuka hati dan sesuai kemauannya sendiri, seperti dalam halnya memanggilnya Om. Ia yakin Michelle tidak akan mau memanggilnya nama saja atau bagaimana, karena memang jarak umur mereka lumayan jauh. Kening kamu terluka? Tanya Vino sedikit khawatir saat melihat kening Michelle yang berdarah. Wah, benarkah? Ujar Michelle, lalu ia mengusap keningnya sendiri. Pantes aja agak perih, hehe, gumamnya terkekeh sendiri. Bagaimana bila kapan-kapan kita makan bersama? Tanya Vino memberanikan diri untuk mengajak Michelle jalan. Well, hanya sekedar makan bareng Erik dan yang lainnya juga. Boleh, jawab Michelle dengan cepat. Kalau soal makanan, ia nomor 1. Lagi pula ini bareng-bareng, so bukan kencan kan? Jadi ia tidak akan dicap selingkuh oleh Rasya. Baiklah, ini kartu nama saya. Bila ada sesuatu, kamu bisa menghubungiku. Dan untuk hadiah, kamu tunggu saja, nanti Erik akan menghubungimu. Ucapnya dan Michelle menganggukkan kepalanya. Saat Michelle dan Vino tampak mengobrol sambil bercanda di depan mobil Michelle, tiba-tiba obrolan mereka langsung terhenti saat suara bariton mengejutkan mereka semua. Michelle, teriaknya penuh amarah, dan Michelle yang paham betul dari suara itu sangat tahu betapa marahnya dia. Mampus, gumam Michelle dalam hati sambil memejamkan matanya dan menggigit bibir bawahnya.